membawa sebuah mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Samsudin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Riau. Saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru serat. Saya Teti Sarah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Riau. Di sini saya berperan sebagai coach. Untuk masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsudin. Waalaikumsalam, Bu Haji. Ya, silakan duduk, Bu Haji. Pak, begini Pak, saya rencana mau supervisi Ibu Teti Pak. Jadi mohon Pak, petunjuknya Pak. Nah, baiklah. Sebelum itu, saya ingin tanya bagaimana keadaan Ibu Haji sekarang? Alhamdulillah Pak, baik. Baiklah. Sebelum Bu Haji mengadakan coaching dengan Bu Haji, tentu ada beberapa hal yang perlu Bu Haji ketahui. Salah satunya untuk proses coaching itu tentu ada menggunakan alur ceritanya, itu yang harus diketahui. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian proses prinsip coachingnya, proses kreatif kemitraannya. Nah, sebelum Bu Haji mengadakan coaching dengan Bu Haji, ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama di sini, ya. Yang pertama, apa yang diinginkan Ibu Haji untuk dikembangkan kompetensi coaching yang bagaimana yang diinginkan nanti? Tentu saja Pak, kalau menurut alur Tirta Pak ya. Kalau menurut alur Tirta itu yang T-nya mungkin Pak kita sudah tahu bersama bahwa yang T-nya itu adalah tujuan utama. Jadi apa tujuan nanti yang akan kita kembangkan dalam coaching ini. Kemudian yang I-nya itu Pak, identifikasi masalah Pak. Misalnya masalah-masalah apa saja yang dikemukakan oleh coach kita Pak, yang perlu kita carikan solusinya. Kemudian T-nya lagi, R-nya nanti rencana aksi. Nah, rencana aksi mungkin apa, aksi nyata lah kalau ini kita Pak ya, atau eksekusinya kalau istilah saya Pak. Kapan direncanakan eksekusinya, bagaimana cara melakukannya, melaksanakannya, kemudian apa target yang akan dicapai. Nah, tentu saja itu. Kemudian Pak itu tanya itu tanggung jawab. Nah, sekarang saya akan menanyakan ke beliau nanti siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengeksekusi. Apakah beliau langsung yang bertanggung jawab atau nanti ada tim yang akan dibentuknya. Nanti akan saya serahkan kepada beliau. Itu ya.
Kemudian bagian kompetensi yang mana yang akan spesifik yang ingin diobservasikan. Tentu saja Pak, saya ingin agar coach saya itu mampu menyelesaikan masalah yang ditemuinya atau mampu memecahkan solusi yang nanti kita temukan. Ada langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan untuk memecahkan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Kira-kira indikator ketercapaian dan pengembangan seperti apa yang diinginkan? Tentu saja kalau pengembangan tentu coach kita ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemudian mampu juga melaksanakan apa yang sudah diberikan tanggung jawab diberikan kepada dia, mengemban tanggung jawab itu, dan mampu juga melaksanakan sesuai waktu yang sudah diberikan gitu, Pak. Dan nanti tentu ada hasil yang akan kita dapatkan dari kegiatan itu. Ya. Baiklah Bu Aji, kalau saya lihat misalnya Bu Aji sudah siap nih untuk memberikan coaching kepada Bu Ceci. Nanti saya akan nilai apa yang akan terjadi, dan setelah selesai Ibu mengadakan coaching itu ada lagi yang akan saya tanyakan sama Ibu ya. Terima kasih banyak ya Pak. Silakan untuk melakukan kegiatan coaching. Baik Pak. Selamat pagi Bu Teti, assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri dari mana Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kita ini kan tak cukup banyak waktu nih Bu Teti, jadi sekitar 10 atau 15 menit. Jadi saya beri kesempatan. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, saya kan melihat rekan-rekan di sekolah kita itu kan sepertinya banyak belum yang menyelesaikan IKM pada platform Merdeka Mengajar. Jadi saya itu berinisiatif Bu untuk mengajak kembali rekan-rekan itu untuk mengerjakannya Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu ingin mengajak rekan-rekan untuk melanjutkan kembali mengerjakan topik-topik di platform Merdeka Mengajar ya. Kalau Ibu melihat rekan-rekan Ibu kegiatan dalam mengisi PMM ini Bu sudah sampai level berapa kira-kira Bu? Kalau dari hasil pengamatan saya Bu, dari aplikasi PMM tersebut lah, sepertinya rekan-rekan ini masih pada tahap level 5. Jadi target Ibu sekarang nih, saya mau tahu target Ibu sekarang harusnya sampai level berapa gitu? Kalau bisa sih Bu sampai ke level 10 lah Bu, karena ini kan sangat keterkaitan sekali dengan situasi sekolah kita Bu, yang ada keterkaitan dengan proses pendidikan sekolah kita. Oke, saya penasaran juga Ibu, apa yang membuat Ibu tertarik untuk melakukan ini Bu? Saya melihat gini Bu, sebenarnya kawan-kawan itu ingin mengerjakan kerjaan di KM tersebut, pada KM tersebut. Cuma mereka ini sepertinya kurang mengerti Bu untuk melakukan aksi nyata. Cara merangkum materi tadi, kemudian umpan balik seperti apa yang harus dilakukan, kemudian juga cara mengupload pun kayaknya mereka belum mengerti. Jadi Bu, kapan rencana nih Ibu akan melakukan kegiatan ini, dan kapan saya bisa melihat hasilnya gitu Bu? Ya udah Pak, begini belum. Gitu ya Bu ya. Bisa tolong jelaskan nih Bu, mengapa Ibu tertarik untuk melakukan ini Mbak tadi? Belum. Gitu ya Bu ya. Bisa Ibu jelaskan kepada saya Bu, mengapa Ibu sampai tertarik untuk melakukan kegiatan ini? Ini ya Bu ya, sebenarnya kegiatan PMM ini kan memang secara pribadi itu kan dinilai langsung pada pengembangan diri pribadi itu sendiri. Cuman saya ini berpikir dan hukum ini ada keterkaitannya dengan nilai mutu rapor sekolah kita. Paling tidaknya kalau kita melaksanakan kegiatan ini adalah naik sendiri sedikit nilai rapor pendidikan di sekolah kita, sekolah kita. Wah, bagus sekali ini Bu ya. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan
perencanaan berbasis data ya Bu Iya, ya, Bu. melalui rapor pendidikan kita. Saya sangat bangga ini dengan ide Ibu ini. Terima kasih Bu. Jadi Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan ini? Jadi dari pertemuan ini sebenarnya saya mengharap sedikit bantuan dari Ibu untuk memberikan waktu sedikit kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata ini kepada rekan-rekan saya. Kalau tidak 1 jam lah Bu, waktu yang diberikan untuk kami bisa melaksanakan secara bersama-sama Bu. Kemudian saya juga butuh dukungan Ibu untuk menyampaikan perencanaan kegiatan ini kepada rekan-rekan, karena saya takutnya kalau saya sendiri yang menyampaikan itu tidak maksudnya tidak tersampaikan secara menyeluruh. Betul juga Bu. Nah, tapi saya ingin tahu Bu, rencana Ibu untuk melakukan kegiatan ini bagaimana? Rencananya begini Bu ya, kegiatan aksi nyata ini sebaiknya kita lakukan dalam satu forum ya, dilakukan secara bersama-sama, dan saya akan menampilkan layar fokus di sana. Nanti saya akan menyampaikan cara membuat aksi nyata tersebut, utamanya pada cara merangkum materi tersebut Bu. Jadi kemudian umpan balik seperti apa yang harus kita buat, terus setelah selesai nanti saya akan mengajarkan cara menguploadnya Bu. Wah, seru sekali nih Bu Teti. Memang berbagi praktik baik yang sangat luar biasa ini ya Bu ya. Jadi Bu, apakah waktu 1 jam yang Ibu butuhkan itu menurut Ibu baiknya di hari apa itu kita laksanakan Bu? Sebaiknya hari Sabtu lah Bu ya, setelah jam pulang sekolah, karena hari Sabtu ini kan kegiatan belajarnya kan tidak sampai terlalu siang gitu. Boleh juga itu Bu. Tapi Bu, kapan rencana akan Ibu laksanakan? Kalau bisa Sabtu ini lah Bu, dalam minggu ini juga gitu, lagi cepat gitu lebih baik kan. Oh, baik. Oh, jadi kalau begitu Bu, kalau jadi Ibu laksanakan Sabtu ini, kapan kira-kira itu waktu yang bisa saya lihat hasilnya begitu? Saya minta waktu 1 bulan lah Bu ya, karena kan gini Bu, ketika kita mengupload aksi nyata ini kan hasilnya itu munculnya 2 minggu sekali, antara minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi saya minta waktunya 1 bulan lah untuk melaporkan kembali hasilnya kepada Ibu. Ibu yakin ya dengan apa yang akan Ibu lakukan ya? Baiklah Ibu Teti, sepertinya waktu kita sudah hampir selesai nih Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali ini Bu, luar biasa ide Ibu, dan semoga kegiatan ini memang dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan saja perencanaan berbasis data yang kita rencanakan ini nanti dapat berjalan dengan baik, dan tentu saja akan berpengaruh kepada rapor pendidikan kita pada tahun yang akan datang. Iya, saya seperti waktu kita sudah Dari awal pembicaraan kita tadi sampai saat ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya sepertinya semakin merasa mantap nih Bu untuk melakukan praktek kali ini. Setelah saya menyampaikan ide ini kepada Ibu, kemudian saya pun telah mendapatkan dukungan penuh dari Ibu. Jadi saya senang lah Bu, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Baiklah Bu Teti, saya tunggu ya informasinya, kabar baiknya 1 bulan ke depan ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan kita semua sukses bersama. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas dukungannya. Saya mohon pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Samsudin. Baiklah Bu Haji, tadi setelah saya perhatikan dan saya dengar saat Bu Haji melakukan coaching ya dengan Bu Teti. Nah, saya perhatikan dari alur ceritanya sudah tepat, dan dari video penyampaian, identifikasinya, kemudian rencananya juga, bahkan tanggung jawabnya juga sudah tepat semuanya. Nah, setelah itu sebelum kita menyelesaikan ini, ada yang ingin saya tanyakan sama Ibu ini, yaitu pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian perkembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan Pak, yang pertama yaitu saya fokus pada coach Pak. Ya. Jadi saya fokus mendengarkan masalah dari coach saya, kemudian
dan saya berusaha untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu saya bersifat terbuka, Pak. Bersifat terbuka itu saya berharap itu memberikan kenyamanan kepada coach saya. Jadi apa permasalahannya itu jadi nyaman dia untuk menyampaikan kepada saya, Pak. Kemudian ada juga rasa ingin tahu mengapa, faktor apa yang mendorong dia untuk melakukan apa yang sudah direncanakan tersebut, Pak. Nah, kemudian saya tanya begini, kompetensi apa yang lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Tentu saja ya Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh tentu saja ya Pak ya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Itu Pak, dua kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Baik, baiklah Bu Haji, mungkin dah tepat yang dilakukan oleh Bu Haji. Semoga ini berkelanjutan selanjutnya ya, sehingga ini untuk demi kebaikan dunia pendidikan kita. Lebih maju lagi, jangan Bu Haji bisa lagi dah. Sampai di sini saja. Ya, sampai di sini saja dulu Bu Haji. Mungkin waktu saya mungkin ada hal yang perlu saya lakukan lagi untuk penilaian ini ya. Terima kasih Pak. Sukses selalu ya Bu Haji. Ya Pak, mohon bimbingannya dan mohon supportnya ya Pak. Ya, sama. Terima kasih Pak. Nah,